Oke, jumpa lagi bersama saya Andi Servis. Kali ini kita akan menservis sebuah televisi bermerek LG ukuran 32 in ya. Nah, ini dengan tipenya yaitu 32LD 340 ya. Nah, ini seperti ini tipenya. Nah, itu 32LD 340. Nah, ini berjenis LCD ya, masih LCD ya. Oke, ini televisi kendalanya tidak hidup. Ini sudah kita colokkan ya, strom sudah kita colokkan, dan lampu indikator ini tidak hidup. Yang seharusnya kalau standby warna merah dan ketika start dia berwarna biru ya. Nah, ini tidak ada tanda-tanda lampu indikator menyala ya. Coba kita pencet powernya juga tidak ada indikator hidup ya, artinya ini kayak kerusakan mati total ya. Kita cek apakah bagian power supply-nya yang bermasalah atau emang dari mainboard-nya yang bermasalah ya. Oke, kan kita eksekusi, kita cabut dulu. Oke, ini dia penampakannya ya. Ini bagian inverter CCL-nya atau backlight-nya ini gabung jadi satu dengan mainboard, dengan PSU-nya ya, dengan power supply-nya dan inverternya jadi satu ini ya. Nah, ini bagian sini ini untuk rangkaian inverternya, sebelah sini untuk switchingnya, untuk asematiknya. Ini bagian outputnya. Karena ini tidak ada lampu indikator mati, kita cek dulu untuk tegangan yang dari PSU ke mainboard. Di sini ada test point-pointnya. Untuk tegangan standby-nya 3,3 yang wajib harus ada terlebih dahulu. Ketika TV standby itu 3,3 tetap selalu ada, dan nanti ketika TV start dia akan tegangan 12 volt akan hadir beserta tegangan 20 volt. Di sini ya ada tulisan 20 volt akan hadir juga di sini. 20 volt biasanya untuk mensuplai bagian AC suara ini, dan 12 volt untuk bagian kebutuhan mainboard ini dan ke Ticon timing control ya. Oke, kan kita coba lagi colokkan apakah TV-nya masih tidak hidup atau hidup. Ya nggak lucu kalau hidup ya. Oke, ini ini merah dari stop kontak ya. Ya, ini kayaknya tetap mati ya, nggak ada lampu indikator. Sebentar akan saya coba lepas dulu untuk sensornya. Oke ya, ini tidak ada lampu menyala ya, seperti TV mati total ya. Oke, nggak, tanpa berblit-blit, kita cek dulu tegangannya ada enggak. Oke, pertama-tama kita cek dulu tegangan standby-nya ya. Buat pemula atau teman-teman, standby wajib hadir ketika TV, karena standby itu selalu ada. Ketika TV mati ataupun hidup, tegangan standby tetap ada. Yang pertama kita cek bisa dari PSU-nya sana. Nah, ini soket ini kan ada keterangannya tegangan dari mulai BL on, segala macam, ground tegangan 20 volt, 12 volt. Tapi akan saya ngecek di sini yang dekat saja, yang agak enak. Karena kalau dilihat dari bagian power supply-nya itu masih menunjukkan baik-baik saja ya. Nah, itu kayak LQ-nya juga masih bagus. Kita cek dulu tegangan standby-nya di area sini. Ini yang kabel biru sendiri ini. Sebentar. Ini kabel biru ini kabel PS on ya, untuk start TV ya. Nah, ini beda sendiri kan, ini untuk start on.
Kita cek untuk 3,3 nya ada di elko sini ya. Nah itu di tester terdeteksi 3,4 ya, ini artinya normal. Untuk elko yang ini masih belum ada tegangannya ya, karena ini tegangan 12 volt ketika TV start, dan ini untuk tegangan audio ini bagian amplifier ini juga masih nol karena TV belum start ya. Jadi kita fokus ke 3,3 dulu. 3,3 dari PSU diteruskan ke isi memori juga. Sebentar, aduh, nah ini masih ada 3,3 juga ya. Lalu kita cek di ini bagian sini, elko sini juga belum ada tegangannya ya, kalau masih belum hidup, TV-nya belum start ya. Ini masih nol, ini bagian USB nya ya, flash disk nya ya, mengeluarkan 5 volt untuk supply USB ini step down ini belum aktif. Namun ada di sini IC kecil ini, bagian kecil ini tanpa coil ya, ini kan pakai coil, step down-nya kayak ini pakai coil, ini tanpa coil. Ini di sini juga wajib ada tegangan di, bentar tak lihat dulu, di isi 1007 ya, nggak salah ya, 1007. Sebentar, saya zoom dulu. Nah ya itu ya, isi 1007 ya. Nah ini harus ada juga tegangan ini. Sebentar, salah ya, agak nggak kelihatan guys. Nah ini ada ya 3,3. Sebentar, testernya yang nggak kelihatan. Nah ini ada 3,3 ya. Nah itu, lalu outputnya juga harus ada. Nah ini juga ada 3,3. Hampir sama ya input outputnya ya. Lalu kita cek di kristal ini juga. Kristal ini kayaknya sekitar 1,5 apa 1,8 gitu ya. Oh 0,9. Dan ini groundnya kurang nyambung ya, 0,9. Baru kita cek di elko ini yang dekat ACXD ini berapa tegangannya. Nah ini wajib ada 3,3 ya. Nah, ini wajib ada. Lalu yang sebelah sini ini kayaknya harus TV start baru on yang ini ya. Jadi ini belum ada tegangannya yang elko di sini. Oke, lanjut di bagian bawah sini lagi. Yang dekat soket ke sensor ini juga ada tegangan 3,3 yang harusnya ada. Nah ini ya terbaca 3,4 ya. Kok 3,4 3,5 sebenarnya, cuman dari PSU nya memang 3,4 masih toleransi ya. Ini ada isi kecil ini, dan ini outputnya di sini, ini harusnya 3,3 ya. Nah ini di sini terbaca 1,9 ya, 1,9. Sekarang kita cek di bagian sensornya apakah ada tegangan. Sensor sini kameranya kurang pas, ini kayaknya kurang jelas. Kita cabut dulu soket untuk tombolnya. Kita cek di elko ini ada tegangan enggaknya. Ini kan ada elko 2 biji. Oke ya, itu ada tegangannya ya, 3,3 ya di elko sensornya ya. Nah, ini perhatikan, akan saya tempelkan. Nah sebenarnya ada tegangan ya di sensor ini ya. Nah udah masuk ke sini juga tegangan 0,3 ya. Namun kenapa kok TV belum on? Nah permasalahannya ini ada di sini ya teman-teman. Ini langsung tak kasih tahu saja.
ke teman-teman yang pemula supaya mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Nah, di sini kuncinya. Ini ada tegangan 3,5 atau 3,4 ya ini. Nah, ini. Lalu ini ada IC kecil banget di sini. Mengeluarkan output di sini, outputnya yang harusnya 3,3 ya. Nah, tapi di sini terbaca 1,9 ya. Coba kita suntik dulu ini yang harusnya 3,3. Kenapa kok keluar 19? Kita akan suntik tegangan 3,3. Apakah tipnya setar ketika ini dikasih tegangan 3,3? Kalau dia setar berarti permasalahannya ada di sini ya. Caranya kalau teman-teman nggak punya power supply 3,3, kita memakai baterai ya. Baterai ini kan kalau masih baru 1,6 ya, ditambah 1,6 ya 3,2 ya, mendekati 3,3 ya. Artinya udah mendapat 3 volt lebih ya, lebih dikit. Saya akan memakai baterai ini 2 biji ini untuk mensuntik tegangan itu tadi menggunakan baterai ya. Kita akan konekkan dulu kabel di sini. Sebentar, kita siapkan kabelnya. Tuh. Oke ya, ini kita pakai kabelnya kegedean ini sebenarnya. Orang ininya kecil kan ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Nah. Kita lepas dulu, cabut dulu, jangan lupa. Di elko sini ya, ini sebentar guys, kurang timah. Posisinya ini juga agak sulit saya ya, karena terhalang tripod kamera ini. Dan agak gelap juga ini. Sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke, jalur plusnya udah kesambung, tinggal groundnya. Mana tadi kabelnya ya? Oh ini. Tinggal groundnya kita sambung juga sebelah sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nempel. Sebentar, tak lihat lebih jelas pakai lampu penerangan konslet atau enggaknya. Oke, kayaknya aman ini. Oke, sudah kita kasih kabel ya. Sekarang kita ukur dulu tegangan baterai ini kalau 2 biji digabung menjadi berapa volt sih. Ini saya yang power supply adjust variabelnya rusak ya, jadi ini darurat seperti ini. Aduh, susah guys, sebentar. Ini harusnya dikasih kertas biar nggak lepas-lepas. Oke, itu terbaca 3,1 ya baterainya ya. Nah, itu 3,1 ya. Ini udah agak habis sih baterainya. Oke, coba kita suntik dulu pakai 3,1 ini dari kedua baterai ini. Nah, ini kita colokkan lagi televisinya ya. Si mati indikatornya. Nah, bisa dilihat. Nah, itu. Sekarang kita akan coba cangkok ini yang tadi yang udah kita solder, kasih baterai ini ya. Ini udah tak isolasi biar enak. Kita akan kasih tegangan 3,1 pada baterai ini ya. Apakah TV bisa hidup?
Nah ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, jeder. Nah bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, sebentar. Nah itu udah kelihatan kan biru nih. Nah ketutupan tangannya, nah itu udah menyala. Dan ini backlightnya sudah menyala ya, TV ya, tuh ada sinarnya ini. Nah ini menyala. Nah, ya kan. Sekarang coba ini baterai akan saya lepas. Nah jangan dulu, biar dia nyala dulu ya. Ini masih tak pegangin ya. Nah ini. Nah, artinya ini benar kerusakannya ada di tegangan ini yang bermasalah ya. Drop ya. Drop yang harusnya 3 volt 3,3 atau 3,2 gitu ya, ini menjadi 1,9 ya. Sekarang akan kita ukur coba. Setelah kita cangkokkan ya, ya pasti ada tegangan 3 volt ya. Nah itu terbaca 3 volt ya, dan TV sudah menyala ini ya, sudah hidup. Tuh indikator hidup, indikator yang ini hidup kan, tuh masih hidup. Nah ini. Nah, jadi tinggal teman-teman berkreasi, berangan-angan dan menganalisa cara menyangkoknya ini nanti ya, gimana supaya 3,3 volt apa, pokoknya dia kalau udah di atas 2,5 ke atas dia TV udah bisa hidup sih. Dia menyangkok 3,2 apa 3,3 nya ya, tergantung teman-teman ya, bisa pakai step down atau apa ya. Tapi mungkin saya akan mencoba ya, mencoba dulu. Ini berhasil enggaknya belum tentu. Saya akan memakai ini ya, IC AMS yang 1117 itu ya, yang yang ada 1,8, ada yang 3,3 ya. Ini yang saya pakai ini yang 3,3 volt ya. Nah, nanti ini kan 3 kaki nih penurun tegangan IC AMS ya. Yang ini yang tipe 3,3 volt ya. Nanti akan saya pasang di situ. Apakah berhasil ya? Karena ini baru mau mencoba ini saya ya, untuk sebelumnya belum pernah mencoba ya. Ini akan saya coba akalin kayak gini bisa enggak. Kalau bisa nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi nggak perlu ganti mainboard, cukup kita jangkau dengan model ini, siapa tahu TV bisa hidup normal ya. Coba ini akan saya lepas dulu apa yang terjadi pada TV-nya ya. Oh mati ya, kalau dilepas ya tuh langsung mati backlightnya ya. Oke guys, ini sudah tak pasang ya. Nah ini IC AMS yang 3,3 udah tak pasang ya. Jadi nah seperti ini IC nya kecil ya. Nah ini TV udah hidup ya. Nah udah hidup. Nah itu, ini backlightnya juga kelihatan kan, sinar backlightnya. Nah ini lampu indikator juga menyala. Coba kalau dipencet power ini apakah mati, bisa mati merah. Tombolnya belum apa, soketnya belum dipasang ya. Nah, sebentar kita pasang dulu. Coba kita pencet power. Bisa mati ya ternyata ya. Berarti emang bisa mati. Nah itu kan standby ya. Coba kalau posisi standby ini ya, yang kita cangkok tadi itu mengeluarkan tegangan berapa volt ya. Nah, ini kayaknya menarik ini kalau berhasil. Tapi ini udah berhasil ya, udah menyala ya TV ya. Nah sekarang kita ukur yang normalnya. Tahu ini tadi kan ada tegangan 3,5 atau 3,4, ini terbaca ya. Kurang kelihatannya, sebentar tak tinggiin dulu kameranya. Nah kayaknya kurang ini. Lalu outputnya ini tadi yang dari yang sebelumnya 1,8 1,9, setelah kita kasih IC ini AMS ini yang outputnya 3,3 ya, tapi ini kan 3,4 ya, beda selisih dikit ya. Nah ini terbaca 2,4 ya, udah ada peningkatannya. Ini yang seharusnya supaya 5 volt ya, ini kan penuh dari 5 volt diturunkan menjadi 3,3 ya. Kalau
menurut datasheetnya ya bedanya kan dikit banget ya, dari 3,5 diturunin ke 33 kan hanya berapa mili kan ya. Jadi ini mungkin karena inputnya kecil jadi outputnya juga drop ya, inputnya nggak 5 volt jadi outputnya hanya 2,4 ya. Nah itu, tapi ini sudah menyala ya TV ya. Coba kita on kan lagi, ini kan masih standby ya, itu masih melotot merah ini lampu kan ya. Coba kita pencet power on di tombol sini, jeder. Nah TV berkedip, proses start. Nah itu backlight langsung menyala. Nah ya tuh, dan kita pencet tombol menu supaya TV menampilkan menu, lalu kita intip tuh sudah hidup ya. Nah ya kan. Hidup guys. Jadi kayaknya ini sudah bisa ya, kan kita tes coba, nyalakan lama, matikan, hidupkan, cabut, colok ya, coba apa yang akan terjadi. Tapi saya rasa kayaknya aman, ini udah hidup ya, yang tadinya nggak mau hidup ini sudah bisa hidup. Kenapa saya tahu tegangan-tegangan itu? Karena saya ada simulasinya ya, maksudnya ada merek TV yang sama. Nah ini LG juga ini. Nah ini saya mencari ini tegangan. Ini kan normal, TV normal, cuman rusak polarisnya. Nah, rusak polaris. Nah ini dengan tipe yang sama, mainboard sama ya, cuman beda tipe sedikit. Ini LD 32 LD 330 yang ini ya, dan yang ini 32 LD 340. Nah, beda ujungnya ya. Untuk mainboard sih sama persis ya, saya perhatikan ya, nggak ada beda-bedanya. Cuma di tegangannya yang ini 24 volt untuk supply IC powernya, 24 volt, 12 volt dan 3,3, sedangkan yang itu tadi 3,5 volt, 12 volt dan 20 volt ya. Itu doang perbedaannya. Cuman karena ini sama persis, saya samakan semua tegangannya ketika TV ini standby, mana aja yang ada gitu. Contoh di IC yang kecil ini tadi saya bilang, sama di sini juga harus ada, lalu di IC memori juga ada, sama di ini kristal ini juga ada. Lalu di sini ini TV kondisi start maupun standby, di sini ada 3,5 dan di sini 3 voltan. Nah di situ tadi tidak ada ya. Nah, makanya kita proses pencangkokan ya. Nah, ini sebentar kita singkirkan dulu ya, ini trim 4 mahal ini. Nah di sini tadi nggak ada tegangannya kan ya. Jadi ini kayaknya TV sudah bisa normal kembali ya. Tuh tidak ada sinyal karena memang belum ada inputnya. Oke, cukup sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channelnya Fik Andi. Salam solder panas.